eViews ya. Jadi kalau kemarin kalian masing-masing punya data, saya pun punya data yang saya jadikan contoh ya. Baik itu cross section ataupun panel data atau time series ya. Tapi nanti prosesnya antara cross section dengan time series itu tidak jauh berbeda. Kalau panel data ada perbedaan sedikit karena kita punya pemilihan teknik yang paling tepat ketika kita menggunakan data panel. Ya, nanti kita punya apakah kita harus pakai fixed effect, random effect, atau common effect. Nah, itu ada cara untuk mengujinya mana metode yang paling tepat. Sehingga kalau panel data nanti ada perbedaan sedikit, tapi kalau cross section dengan time series tidak terlalu jauh berbeda ya. Nah, jadi dengan mengestimasi regresi sederhana dengan eViews, kita itu punya beberapa model ya. Modelnya bisa linear, bisa double log, bisa line log, bisa log line, bisa juga kuadratik. Yang paling sering kita gunakan itu sebenarnya model linear. Nah, kalian di matematika sudah sempat ketemu ya, ada estimasi yang sifatnya menggunakan model linear. Artinya kan bilangannya tidak berpangkat, ya, itu linear, garis lurus, ya. Kemudian kalau double log berarti ada logaritma, ya. Kalau line log berarti antara linear dan logaritma. Jadi variabelnya itu dilogkan. Nah, kalau dia double log berarti maksudnya antara variabel independen dan variabel dependen semuanya dilog, ya. Kalau model line log artinya variabel independennya linear, variabel dependennya logaritma, ya. Kalau regresi log line berarti sebaliknya, independennya log, kemudian dependennya linear, ya. Lalu ada fungsi kuadratik ya, regresi kuadratik. Tapi mostly yang kita pakai biasanya sih linear ya sejauh ini dalam penelitian. Nah, nanti di sini saya akan menunjukkan ya bagaimana proses regresi dengan menggunakan data 73 edisi 4 ya yang menjadi contoh kemarin dengan membuat work file dulu di yang mana work file-nya adalah time series ya. Kemudian saya akan masukkan data dari Excel ke eViews, lalu nanti disimpan grupnya pada work file, nanti kita akan mengestimasi data yang bentuknya adalah linear. Karena kemarin kita punya datanya itu linear ya. Nah, kemudian ini di sini ya, ini kalau misalnya dia sudah berbentuk di eViews ya, jadi nanti saya akan coba langsung. Di sini ada langkah-langkahnya. Nanti langkah-langkah ini apabila dari penjelasan saya kalian masih ada yang kerasa kurang, nah kalian bisa baca lagi di sini ya. Nah, jadi di sini caranya adalah ini kalau misalnya ini dia bentuk grup ya, yang di sini nih bentuk grup dari datanya. Kemarin kita datanya itu kalau yang time series untuk data edisi 4 yang ketujuh itu ada Y, L, dan K ya. Jadi berapa banyak output yang diperoleh itu bergantung dengan berapa banyak tenaga kerja yang digunakan L dan berapa banyak capital yang digunakan K-nya ya. Apakah nanti semakin banyak tenaga kerja dan semakin banyak capital itu akan menunjukkan semakin besarnya output gitu kan. Nah, jadi fungsi ini adalah fungsi produksi ya. Y-nya adalah variabel dependent yaitu hasil produksi, L dan K-nya adalah variabel independen yaitu tenaga kerja dan capital ya. Saya rasa mungkin di sini tidak ada masalah. Kalau kalian merasa kurang paham silakan ditanyakan ya. Nah, kemudian di sini ada equation estimation namanya. Nah, nanti di eViews akan saya tunjukkan ya. Jadi equation estimation ini ada di kita bilang nih comment box-nya ya, di blank box-nya ini kita akan masukkan model yang kita inginkan, Y, C, L, dan K ya. Ingat C adalah konstanta. Kemudian method, di sini ada beberapa method yang bisa kalian gunakan ketika kalian menggunakan eViews. Nah, untuk metode regresi biasanya yang kita pakai itu adalah untuk mengecilkan bias dan lain sebagainya, kita itu menggunakan metode least square ya, OLS ya, ordinary least square atau metode kuadrat terkecil ya. Nah, kemudian ini tadi sampelnya sudah, kemudian nanti kalian bisa klik OK. Nah, ya. Kemudian di sini ya, setelah kalian klik OK tadi ya, pada model yaitu Y, C, L, dan K, maka akan keluar box seperti ini. Nah, box ini ada tulisannya equation. Equation IQ linear. Ini adalah hasil regresi dari model yang kalian punya. Jadi hasil regresinya satu ini, ya. Nah, kalau bedanya di SPSS, biasanya SPSS itu output dari hasil perhitungannya itu dia terpisah tabelnya, ya, antara hasil regresi kemudian
uji F ya, lalu misalnya uji T, R square dan lain sebagainya itu terpisah ya. Outputnya jadi dibagi menjadi kotak-kotak yang kecil, gitu kan ya. Sudah lihat ya di SPSS ya. Sudah, Ibu. Nah, tapi kalau di eFuse dia hanya mengeluarkan satu kotak ini. Yang mana di satu kotak ini ya di hasil regresi ini sudah ada koefisien dari masing-masing nilai koefisien dari masing-masing variabel. Kemudian ada tes statistiknya yang akan kita pakai untuk melakukan uji T ya dan juga probabilitasnya yang akan kita pakai untuk menentukan apakah variabel independen itu berpengaruh signifikan terhadap variabel independen ya. Kemudian ada R square-nya juga sudah ada, F statistiknya pun sudah ada, ya. Lalu kalau misalnya kita mau uji autokorelasi, yang autokorelasinya itu pakai Durbin Watson, nah di sini Durbin Watson-nya udah ada, ya. Nah, jadi ini yang bisa kita pakai untuk menggambarkan bagaimana kondisi data yang kita punya tadi, ya. Kemudian sini ya. Jadi hasil estimasi ini nantinya bisa kita simpan ya. Simpannya nanti kita akan tunjukkan juga ya, klik name. Kemudian ini kita harus menginterpretasikan apa hasil dari koefisiennya. Lalu kita lihat kesesuaian model. Jadi kalau interpretasi nilai koefisien itu kan berdasarkan koefisiennya ya. Kemudian lihat kesesuaian modelnya. R square-nya bagaimana? Ya. Di sini paham R square apa? Masih ingat? R square, ada yang ingat? Sudah pasti di awal kan sudah disinggung ya, R square ya. Apa R square? R square itu adalah menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa menjelaskan variabel independen. Ya, seberapa besar variabel dependen, seberapa besar variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen. Makanya dilihat itu sebagai kesesuaian model. Kalau model yang kita miliki itu R square-nya bisa tinggi, artinya model kita itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi ingat R square itu rentangnya kan antara 0 sampai dengan 1. Ya. Semakin mendekati 1 berarti R square-nya semakin tinggi, semakin mampu menjelaskan variabel dependen. Nah, nanti untuk penjelasan lebih dalamnya kalian sambil buka buku Agus. Ya, bahasa yang bukunya itu seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya nih R square kita adalah 0,80 ya. Berarti kalau 0,80 itu dikali 100 hasilnya 80%. Artinya kita bisa memaknai bahwa variabel dependen yaitu hasil produksi ya dipengaruhi oleh tenaga kerja dan kapital sebanyak 80%, sedangkan 20% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, itulah saat kita mengartikan R square. Ya, kalau misalnya ternyata R square kita hanya 0,25, berarti variabel independen kita hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebanyak 25%. Ya. Sedangkan 75% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, seperti itu ya. Jadi, itulah pengertian R square. Sambil nanti dibuka buku Agusnya. Kemudian, setelah R square, kita punya uji T dan uji F. Uji T ini penting untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel secara parsial ya. Jadi kalau uji T itu melihatnya antar variabel. Jadi variabel L terhadap Y, variabel K terhadap Y, apakah berpengaruh atau tidak, gitu ya. Nah, apakah pengaruhnya negatif atau positif, tergantung kalian ambil ini satu arah atau dua arah, gitu. Nah, sedangkan kalau uji F itu adalah secara keseluruhan. Apakah secara keseluruhan atau secara bersama-sama variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen, itu uji F ya. Jadi ini adalah yang penting untuk kita interpretasikan ketika kita sudah memperoleh hasil regresi. Sampai sini jelas? Jelas, Ibu.
ya. Oke. Nah, kemudian sekarang ya, tadi kita punya modelnya linier ya. Jadi kalau modelnya linier, kita bisa lihat tadi di sini ya, untuk model linier di apa nih blank boxnya ya. Di blank boxnya ini kita tulisnya hanya Y, C, L, dan K. Y-nya itu adalah independennya, C-nya konstanta, L-nya itu lebar, K-nya kapital, yang itu adalah independen. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya ternyata model kita itu bukan model linier ya. Tadi kita ada misalnya di sini model double lock. Nah, kalau model double lock ya, jadi ini lock-lock, artinya di diffuse lock-lock itu kondisinya variabel dependennya logaritma, variabel independennya pun logaritma, makanya namanya log-log ya. Nah, di IFIS ini tidak dikenal logaritma biasa, tapi mengenalnya logaritma alami atau disebut dengan LN, ya, logaritma natural. Jadi kalau di IFIS dia tidak ada log, tapi dia nulisnya logaritma natural, ya. Nah, yang tertulis sebagai log di IFIS adalah logaritma alami, ya. Jadi kita mengenalnya sebagai LN kalau di IFIS. Nah, gimana kalau misalnya kita mempunyai data yang memang harus kita logkan, ya. Nah, sehingga di estimate question-nya gitu ya, kita bisa tambahkan log dan dengan tanda kurung buka tutup pada variabel y dan x sehingga tertulis di equation specification-nya log dalam kurung y, kemudian c lalu log dalam kurung x. Kalau ada variabel lainnya lagi misalnya L dan K ya udah tulis lagi log kemudian buka kurung K, kayak gitu ya. Lalu log buka kurung L. Nah, seperti ini. Sampai sini jelas? Jelas ya? Itu kalau kita memang mau mengubah variabel kita yang bentuknya linier menjadi logaritma natural. Ya, ada hal-hal tertentu yang memang akhirnya kita membuat apa namanya variabel kita itu menjadi logaritma natural. Misalnya saya mau menguji gitu ya pengaruh yang variabel yang mempengaruhi besaran GDP. Nah, GDP itu kan angkanya nominal ya, nominal uang misalnya dolar atau rupiah. Kemudian variabel yang saya pakai salah satunya adalah persentasi persentasi investasi asing dari luar negeri. Jadi FDI, persentase FDI. Nah, persentase FDI itu kan bentuknya persen. Sedangkan GDP saya bentuknya itu nominal. Nah, ada kemungkinan jadinya saya akan mengubah satuannya yang nominal tadi itu jadi biar dia setara gitu ya. Jadi saya buatlah yang GDP itu variabelnya menjadi variabel logaritma natural gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu memungkinkan kita untuk mengubahnya menjadi logaritma natural ya. Oke, kemudian nah di sini. Jadi kalau kita lihat di blank box-nya, di sini equation estimation-nya itu bisa kita tulis log Y, kemudian C, log L, dan log K. Seperti itu ya. Dan prosesnya sama ya, prosesnya sama, kemudian bisa disimpan dengan equation doublean ya, dan lain sebagainya. Sama juga kita harus menginterpretasikan hasil gitu ya. Nah, ini cara lainnya juga kalau misalnya kita punya estimasi model log ya, jadi linear dan logaritma natural. Kalau linear dan logaritma natural artinya dependennya ya, jadi yang ditulis duluan tuh lin kan, itu dependen. Dependennya itu dalam bentuk yang linear, tapi eh, model kita itu yang independennya dalam bentuk logaritma natural ya. Jadi ditulisnya y-nya tetap saja bentuk linear, kemudian konstanta, lalu log dari x. Ya, seperti itu. Prosesnya sama, simpan kemudian diberi nama ya. Nah, seperti ini kita lihat bahwa kita anggap y-nya itu adalah linear, kemudian L-nya itu adalah logaritma natural, K-nya juga logaritma natural ya. Oke. Ini sama Locklin. Nah, kalau Locklin ini kebalikannya tadi ya. Kalau Locklin artinya dependennya logaritma, tapi yang linearnya itu adalah si variabel independen. Ya, jadi tertulisnya log kemudian y konstanta lalu x ya. Nah, kemudian di sini log y, c, l dan k ya. Seperti itu. Nah, kalau kuadratik itu berarti bilangannya model kita berpangkat.
Ya, model yang berpangkat ini maka estimasi ulang dengan menambahkan kuadrat X di samping X sehingga equation-nya tertulis. Jadi misalnya nih, kita mengkuadratkan variabel kita, ya. Variabel kita dikuadratkan, maka dalam if use kita akan tulisnya dengan tanda payung seperti ini. Jadi Y-nya ini linear ya, kemudian C, lalu X-nya ini X-nya masih linear, lalu kita tambahkan X yang kuadratik. Jadi X berpangkat 2, maka X, kemudian payung, lalu tulis 2. Ini cara dalam if use untuk menunjukkan bahwa memasukkan perintah bahwa model kita salah satu variabelnya itu berbentuk kuadratik. Ya, seperti itu. Oke, ini yang bisa nanti kalian lihat juga dari PPT. Saya akan langsung coba ke if use-nya ya. Saya stop share dulu. Tolong ini semua mahasiswa kameranya di on ya, on cam ya. Biar saya bisa kontrol juga. Jadi jangan ada yang di close. Oke, silakan di on cam semua ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini saya share screen dulu. Nah, muncul ya EV saya ya. Muncul, Bu. Muncul ya, nanti kalian bisa sambil coba juga. Oke, jadi di sini kalian bisa create new work file sama seperti kemarin ya. Nah, saya akan kasih contoh kalian berdasarkan data yang memang saya kasih sebelumnya, data tabel 74 yang ini ya. Jadi karena sebelumnya sudah saya buka dan saya simpan ya dari pertemuan minggu lalu, jadi recent file saya ada di sini. Saya tinggal klik aja, nah kebuka ya. Jadi ini caranya untuk kalian selalu save pekerjaan kalian. Sehingga nanti kalau misalnya kalian ingin melanjutkan, kalian tidak perlu lagi memasukkan ulang data-data kalian, tapi tinggal lanjutin aja. Ya, jadi di sini sama kan seperti yang di slide tadi bahwa saya sudah saving as group. Oh, ini dia NA. Dia hilang. Saya masukin lagi aja. Apa ya? 7. Ya, saya buat lagi aja. Oke, ya. Nah, ini ingat kalau kita mau ini kan work file kita ya. Nah, jadi work file kita nantinya kalau misalnya kalian mau simpan diingat di name ya. Name, kemudian grup 01 atau mau kalian tak masuk namanya kalian ganti grup 02 terserah ya. Jadi kalau untuk menyimpan objek kita ini kita klik OK. Kliknya name ya. Jadi kesimpan grup saya. Oke, sekarang ini sudah ada variabelnya ya, variabel saya Y, L, dan K. Kemudian yang kita lakukan adalah untuk melakukan regresi itu sangat mudah di Ifuse ya. Jadi ada cara yang bisa kalian lakukan. Pertama, klik quick ya. Kemudian di sini nanti ada estimate equation. Jadi kalau untuk masukin data kan kemarin kita quick empty group. Kalau ini adalah quick lalu estimate equation ya. Estimate equation, nah ini yang seperti tadi ya. Dependent variabelnya apa? Jadi di sini kan tertulis spesifikasi dari equation variabel dependent diikuti dengan sejumlah regresornya yaitu variabel independent seperti ini
ya. Jadi kita tulisnya variabel dependen kita namanya di sini kan Y, berarti saya tulis Y, ya. Kemudian spasi. Nah, kalau variabel dependen kita tuh namanya GDP, ya tulis GDP, ya. Nah, kemudian jangan lupa C, konstanta, ya. C-nya masukin. Jadi kalau kalian punya model regresi, model matematisnya itu kan Y sama dengan alfa gitu ya, alfa sama dengan alfa 0 X1 ya, atau kalau pakai beta berarti Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 sampai beta N plus N, kan seperti itu. Nah, jadi kalau dalam if use langsung masukkan Y, kemudian C-nya konstanta, variabel independen saya L, lalu spasi lagi K. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Kemudian ini metodenya bisa kalian pilih least square, bisa least square. Nah, ini ada banyak metode yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian kalian. Tapi karena kita regresi di sini yang kita pelajari, kita hanya mempelajari least square ya. Jadi pilih least square, kemudian selesai itu klik OK. Selesai. Muncullah hasil regresinya. Ya. Sudah, sampai di sini aja muncul regresinya. Ini adalah regresi untuk time series. Ya, gitu. Nah, jadi di sini kalau sudah ya udah kita name ya. Di name untuk disimpan ini adalah equation yang pertama. Equation 01. Ya. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Ya. Nah, itu caranya diingat-ingat jadi dengan melakukan quick lalu estimate equation, atau kalian juga bisa caranya kalau mau di blok. Saya sih biasanya pakai cara yang di blok ya. Jadi Y kemudian saya semua variabel itu saya blok Y, L kemudian K. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian saya klik kanan, klik open. Nah, di opennya as equation. Jadi di sini open bisa as equation, bisa as group, bisa as var. Kalau kalian mungkin ada penelitian yang harus menggunakan metodenya var. Nah, caranya bisa seperti tadi, di blok semua variabelnya kemudian as var. Ya. Nah, kalau di sini saya mau regresi berarti saya buka sebagai equation atau sebagai persamaan. As equation sama keluarnya seperti yang tadi. Ya, blank box seperti yang tadi, equation estimation. Jadi itu cara cepatnya. Nah, cuma perbedaannya adalah ini C-nya di bagian belakang. Ya, konstantanya ditaruh di bagian belakang. Nggak masalah sebenarnya, nggak akan merubah hasil, angkanya akan tetap sama, tapi posisi konstanta di table equation-nya akan berada di bawah. Ya, sedangkan biasanya konstanta itu adalah kan kalau sesuai model matematis, konstanta itu posisinya Y sama dengan baru beta 0 gitu kan ya sebagai konstanta. Maka C-nya akan kita ubah, kita taruh di sebelah Y ini aja. Lalu klik OK. Ya, hasilnya akan sama. Tapi kalau C-nya nggak kita ubah, saya biarkan tetap di sini. Kemudian saya klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Ya, C-nya di bagian bawah. Bandingkan dengan equation yang pertama. Begini ya. Nih, ini equation yang kedua. C-nya di bagian bawah. Ini C-nya di bagian atas. Ya. Nah, kalau kita lihat angkanya nggak mengalami perbedaan, angkanya tetap, hanya posisi C-nya berubah, ya, konstantanya. Padahal konstanta itu kan posisinya secara model matematis di bagian awal. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jelas. Nah, akan terlihat bedanya lagi di mana? Ingat, jadi kalau misalnya kita kan, ingat ya kalau model matematis kan gini nih. Saya buat dulu di sini nih. Oh, atau di sini muncul sih kayaknya. Nih, jadi saya ke equation 1 dulu. Nah, kalian bisa lakukan view ya, diklik view-nya, kemudian kalian klik representations. Ya, view kemudian representation. Representation ini adalah untuk menunjukkan model estimasi kalian dan koefisiennya ini. Nih yang muncul. Jadi awalnya model kalian itu kan saya stop dulu. Ini ya. Nah, saya bisa buat notepad. Oke. Awalnya kan kita kalau punya model gini nih. Model regresi kita Y sama dengan konstanta itu misalnya B. Saya buat beta 1 ya. Beta 1 plus, sorry, bukan beta 1, beta 0 ya. Beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 gitu kan. Kemudian plus error termnya. Nah kan seperti ini nih ya model matematis kita
kan? Jadi kalau kalian punya penelitian kan model matematisnya itu di metode penelitian harus ditunjukkan, ya kan? Y-nya, nah X1-nya ini kan kebetulan tadi L ya, jadi saya tulis L, beta 1 L, kemudian beta 2-nya K, gitu ya. Oke ya, ini coba kalau pakai ini jadi, bentar, saya ini dulu. Ini kalau saya buatkan ini Y sama dengan beta 0, beta, beta, beta. Ya, beta, ini saya buat Y sama dengan beta 0 ya, kemudian plus beta 1 X1, ini, beta 1, kemudian L, ya, beta 1 X1 L, saya langsung buat di sini L1, tenaga kerja ya, beta 1 X1 atau X saja deh. Beta 1 X1, kemudian karena tadi kita dua variabel independen ya, jadi beta 1 X1, lalu beta 2 X2, ya, beta 2 X2, kemudian terakhir error term ya, atau EI. Beta 1 X1, XI, maaf. XT, ini karena kita XT ya. Nah, ini bukan beta 1 X1, tapi beta 1 XT, beta 2 XT. T-nya itu artinya time ya, karena kita datanya time series, jadi T. Tapi kalau misalnya kalian datanya cross section, ini diganti beta 1 XI dan beta 2 XI. I-nya itu menandakan cross section ya, objek ke I. Kemudian masukkan ini error termnya, ET. Nah, jadi awal dari model penelitian kita itu kan seperti ini, ya. XT-nya itu ada beta 1, XT-nya ini beta satunya adalah si apa namanya tenaga kerja ya. Kemudian yang keduanya ini adalah K ya atau capital ya. Nanti dari sini dapatlah hasil yang tadi di Ifuse. Nah, ini hasilnya ya. Jadi Y sama dengan konstantanya 28067 plus 147 itu L, kemudian 0,40 itu K. Ya, jadi kalian bisa copy nanti ketika di hasilnya itu berarti hasil dari regresi kalian yang tadinya modelnya ini, itu kalian peroleh hasil seperti ini. Ya, jadi Y kemudian konstantanya beta nolnya adalah min 28067, L-nya adalah 147 dan K-nya adalah 0,403. Dilihat bahwa tandanya ini plus. Kalau tandanya plus berarti pengaruhnya positif. Artinya kenaikan L itu akan meningkatkan Y. Kenaikan K akan meningkatkan Y sebesar koefisiennya. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Jadi di sini kalian bisa baca bahwa apabila variabel L, tenaga kerja, dan capital itu berjumlah 0, maka besarnya hasil produksi itu adalah sebesar konstanta, yaitu minus 28067. Minus dia. Karena nggak mungkin ada bisa produksinya kalau tidak punya tenaga kerja dan tidak punya capital, kan gitu kan? Jadi kalau L dan K-nya itu 0, maka Y-nya akan sebesar min 28067. Ya. Lalu ketika L misalnya, dan di sini L kita lihat bahwa tenaga kerja ini pengaruhnya positif. Nah, pengaruhnya ini positif itu signifikan atau tidak, kalian bisa lihat berdasarkan uji T dan probabilitas. Ya.
Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, berarti anggaplah L dan K ini berpengaruh positif dan signifikan. Oleh karena itu, ketika ketika L ditambah satu orang, ya, tenaga kerja, maka Y akan meningkat sebesar koefisiennya yaitu 147,93. Ya, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Ya. Nah, kemudian begitu juga K sama. Ketika K itu ditambah satu unit, maka Y akan bertambah sebesar koefisiennya yaitu 0,4036. Ya. Nah, inilah ya cara kalian untuk menginterpretasikan ya model estimasi kalian itu tadi. Ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi, kita kembali ke if-use-nya. Nah, bandingkan dari yang ini tadi, kemudian equation yang kedua yang tadi C-nya saya letakkan di bawah, representation-nya. Nah, C-nya jadi di belakang. Mana nih C-nya? Nih ya, C-nya jadi di bagian belakang, 28067. Ini biar ini enak saya copy. Nah, kalau model yang kedua yang C-nya di belakang nih, dia kebalik ya, posisi C-nya ada di belakang. Sedangkan kalau sesuai model matematis yang awal kita buat tadi, posisi konstanta itu berada di depan karena dia beta 0 ya. Sehingga kalau kalian mau pakai cara yang kedua yang seperti saya di blok tadi itu, pindahkan dulu C-nya di bagian setelah dependent variable. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Kemudian dari sini ini saya close aja ya. Kalau di close berarti delete, yes. Nah, dari yang view ini tadi kalian mau balikin lagi ke yang regresi. Berarti kliknya sama view ya, kemudian pilih estimation output. Ya, jadi kalau estimation output itu hasil regresi. Tapi kalau kalian mau cari yang tadi model matematisnya, kalian kliknya representation. Ya, dua itu. Sampai sini ada masalah? Bu izin bertanya, Mm-mm. kalau misalnya hasil variabelnya itu, misalnya L-nya itu jadinya tidak mempengaruhi itu, dia tetap dimasukin ke dalam model regresinya nggak, Bu? Tetap, tetap dimasukin. Tapi nanti secara interpretasinya, kalian buatnya berarti tidak mempengaruhi signifikan secara statistik gitu. Itu nanti lambangnya minus atau bagaimana, Bu? Nah, kalau lambangnya minus atau bagaimana mengikuti dengan yang tadi, yang di representation-nya. Kan ini nih, kalau kalian klik view, kemudian representation, ini kan langsung keluar. View representation. Kalian copy aja langsung yang dari sini. Tandanya mengikuti plus minusnya. Ya, gitu. Nah, kalau kalian mau melihat apakah signifikan atau tidak pengaruhnya, kalau ini kan kita kalau tanda plus dan tanda minus itu menunjukkan arah pengaruhnya ya, apakah arahnya positif atau negatif. Kalau dia plus pengaruh positif kan artinya kenaikan X mempengaruhi kenaikan Y, ya. Penurunan X berakibat pada penurunan Y. Tapi kalau arahnya negatif, kalau dia tandanya minus ya, tandanya minus, kemudian itu berarti eh, kenaikan dari X menurunkan Y. Penurunan X akan menaikkan Y, kan gitu ya bedanya ya. Jadi kalau negatif itu hubungan sebab akibatnya bertolak belakang. Tapi kalau positif hubungan sebab akibatnya searah, naik-naik, turun-turun. Nah, sekarang apakah itu signifikan atau tidak dilihatnya dari probabilitasnya, bukan dari koefisiennya. Kalau ini kan koefisien dari masing-masing variabel ya. Nah, ini angka 28067, 147, dan 0,403 itu kan angka dari sini. Nih, dari koefisien ya. 28067, 147, 0,403. Koefisien itu untuk menunjukkan seberapa besar perubahan X mempengaruhi Y. Ya, kalau X misalnya berubah, kalau L-nya naik 1 unit, maka Y akan bertambah 147. Kalau K naik 1 unit, maka Y akan bertambah 0,403. Tapi kalau L dan K ini 0, maka Y itu sebesar min 28067 atau sebesar konstantanya. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Nah, sekarang menguji apakah variabel L dan K ini benar-benar berpengaruh terhadap Y dengan signifikan secara statistik. Nah, untuk mengujinya kalian melihat dari probabilitas. Ya, probabilitasnya berapa? Atau kalian lihat dari tes statistik. Ya, tes statistik dibandingkan dengan tes hitung, ya. Kalau dengan probabilitas caranya berarti apabila probabilitas itu kurang dari 0,05 gitu kan, maka dia akan menerima HA. H alternatif itu artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sambil dibuka di buku Agus juga ya.
Nah, tapi kalau misalnya probabilitasnya lebih dari 0,05, maka kita menerima hak nol. Kalau menerima hak nol, artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, artinya kalau kita lihat di sini probabilitasnya, ini modelnya kebetulan bagus ya di contoh ini. Probabilitas untuk L 0,00. Probabilitas untuk K juga 0,00. Ini semuanya di bawah 0,05. Bahkan di bawah 0,01. Ya. Jadi kan kita punya itu 1% toleransi kepercayaan ya. Toleransi ke alfa itu kita punya 1%, 5%, dan 10%. Nah, jadi kita bisa bilang variabel K signifikan berpengaruh positif terhadap variabel Y ya karena probabilitasnya di bawah 0,01%. Sama juga L. Karena probabilitas L itu adalah 0,016 kurang dari 0,05 ya, maka kita menyatakan bahwa variabel L itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Tapi kalau ternyata kamu punya angkanya di atas 0,5 ya, berarti kalian bilangnya nanti variabel L tidak berpengaruh signifikan kepada variabel Y gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, kemudian kalian lihat lagi R square ya, bagaimana R square-nya? R square-nya 0,90, berarti ini kalau dikali 100 adalah 90% ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa variabel pada model penelitian tersebut, variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 90%, sedangkan 10% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Atau bisa juga kita bilang variabel hasil produksi atau variabel Y dipengaruhi oleh tenaga kerja dan capital sebanyak 90%, sedangkan 10% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Nah, ya, kemudian kalian bisa lihat bagaimana uji T-nya, uji F-nya, dan dilihat dari probabilitasnya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ibu, maaf izin bertanya. Mm-mm. Kak, kalau misalnya di koefisiennya itu ada E itu maksudnya apa ya, Bu ya? Kayak Oh, min titik ada titik E kemudian belakangnya berapa? min 0,6. Nah, itu berarti dia ada angka di belakangnya lagi. Ada angka 0 di belakangnya lagi. Ditambah 6, itu E6 ya? Iya, min E, 0,6. kemudian di atasnya tanda min terus 6 gitu ya? Iya, Nah, itu ditambahkan 6, 0, apa sih? Angka 0, 6 angka 0 di belakangnya. Nah, susah banget saya nyangka. Saya buatnya 6 angka 0 di belakangnya. Gitu ya. Jadi itu angkanya besar banget. Jadi makanya dia sampai ada E. Biasanya itu muncul kalau data kalian itu awalnya digitnya banyak. Benar nggak? iya, Bu. Ya, digit angkanya tuh banyak. Biasanya digit angkanya besar. Nah, seperti itu. Ya, kalau misalnya digit angkanya terlalu besar, mungkin bisa juga di apa diperkecil ya. Kalian misalnya ubah menjadi anggaplah yang tadinya miliar diubah jadi juta gitu. Jadi per ribu dolar gitu kan. Per ribu dolar maksudnya dihilangin angka 3 di belakang gitu. Tiga nol di belakang bisa kalau angkanya nol 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 semua gitu kan. Atau kalau misalnya ternyata itu bentuk itu datanya apa? Data apa punya kamu? Aku data penduduk, Bu. Oh, populasi ya. Mm. Oh, kalau populasi terus itu dependen atau independen? Dependen sama independennya gede juga, Bu. Sama-sama gede. Oh, sama-sama gede. Yang populasi apa? Populasi itu dependen atau independen? Aku ini apa jumlah menurut jenis kelamin. Jadi dependennya itu jumlahnya. Nah, jenis kelaminnya itu independennya, Bu. Jumlah penduduknya itu, sorry, jumlah penduduknya itu total ya, dependen ya. Iya, Total penduduknya dependen. Kemudian independennya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, iya. laki-laki dan perempuan. Berarti berarti kamu gini, berasumsi bahwa
besarnya total penduduk itu dipengaruhi oleh jumlah laki-laki dan perempuan gitu. Iya, Bu. Nah, itu kalau bisa, jangan bukan kalau bisa, itu agak kurang tepat. Kenapa? Karena yang namanya total jumlah penduduk itu kan memang mengcover laki-laki dan perempuan. Ya, berapa banyak total penduduk yang ada di Indonesia itu bukan kita bisa bilang tergantung berapa banyak laki-laki dan perempuannya, ya kan? Tapi kita bisa bilangnya apa namanya? Berapa banyak total penduduk kita itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu udah oke, kamu bisa pakai total penduduknya sebagai dependent variable kamu, cuma independent variable kamu bisa diganti. Ya, udah oke, tapi variable independen ini diganti dulu. Diganti misalnya dengan berapa sih total penduduk kan total penduduk itu misalnya mengalami peningkatan nih, ya kamu misalnya ambil datanya time series. Apa yang mempengaruhi peningkatan populasi penduduk di Indonesia? Kan sebenarnya kamu mau arahnya ke sana tuh, udah oke tuh. Nah, cuma variabel independennya mungkin kamu bisa ganti apakah tingkat pendapatannya yang semakin meningkat, apakah mungkin tingkat fasilitasnya yang semakin meningkat. Nah, kemudian bagaimana tingkat kesehatannya kan bisa gitu. Kalau bicara populasi pertumbuhan penduduk itu kan bicara angka kelahiran dan angka kematian ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa bilang kalau di angka kelahirannya tinggi, berarti kan tingkat pernikahannya juga mungkin tinggi. Apa sih yang mendorong seseorang itu eh, apa namanya tinggi ke bukan apa yang mendorong seseorang itu atau orang-orang di negara tersebut itu terdorong untuk menikah misalnya gitu ya menikah nah kemudian mereka akhirnya memiliki anak kan angka kelahirannya tinggi tuh makanya terus meningkat trennya kalau kita di Indonesia memang kan tren penduduk kita itu meningkat itu juga karena memang kita di Indonesia masih apa ya mas budaya kita itu masih sangat kental dan misalnya kita boleh nih kita banyak yang mau nikah muda gitu kan pernikahan itu menjadi sesuatu hal yang krusial bagi kita kalau untuk rakyat Indonesia ya jadi tren populasi penduduknya biasanya meningkat. Nah, karena apa nih? Kira-kira kenapa orang-orang di Indonesia itu percaya dengan apa namanya untuk menikah, terus memiliki anak gitu ya, sehingga angka pertumbuhan penduduknya terus tinggi gitu. Nah, itu bisa kamu misalnya, oh ternyata mungkin di Indonesia itu fasilitasnya terjamin dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya Safa udah bagus ambilnya, apalagi kalau misalnya Safa mau bandinginnya, bener kan ya tadi Safa kan yang nanya ya? Ya, bener ya. Nah, apalagi kalau misalnya Safa mau bandingin nih, kayak kalau di Indonesia mungkin populasi penduduknya itu total populasi penduduknya terus mengalami peningkatan. Tapi kalau kayak kasusnya Jepang, total total populasi penduduknya itu kemungkinan besar mengalami penurunan kan. Makanya Jepang itu sekarang ini usia-usia produktif sedikit banget. Nah, itu bisa dibandingin tuh. Kenapa kok kalau di negara berkembang total populasinya tinggi, tapi di negara maju total populasinya rendah. Apa sih yang mempengaruhi gitu? Nah, bisa gitu. Tapi variabel independennya diganti dulu, jangan pakai laki-laki dan perempuan. Karena ketika kita bicara jumlah populasi, memang jumlah populasi itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Artinya dia bukan bicara faktor ya. Kalau kita berbicara estimasi regresi itu kan kita bicara faktor yang mempengaruhi ya. Laki-laki dan perempuan itu adalah jenis kelamin dari total penduduk yang ada. Nah, apa yang mempengaruhi jumlah total penduduk tersebut itu faktor-faktornya seperti tadi gitu. Apakah mungkin memang adanya subsidi dari pemerintah untuk apa namanya keluarga baru gitu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibaca di jurnal-jurnal empiris juga ya. Kebetulan saya memang belum terlalu banyak apa namanya baca jurnal yang mengenai populasi penduduk, tapi saya rasa arahnya ke sana ketika bicara populasi penduduk. Jadi bisa diperkaya juga dengan baca-baca jurnal. Kira-kira apa sih gitu ya? Kalau misalnya nanti mau dikembangkan gitu ya. Sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Jelas ya. Nah, kalau nanti dia ada yang di belakang itu buat yang lainnya juga itu biasanya muncul karena data kalian itu angkanya besar, digitnya banyak gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, Hmm? aku mau nanya, apakah nanti PPT-nya akan di-share? Soalnya di V-Class belum ada. Iya, nanti saya share ya. Nanti yang kelas saya share di kelas saya, yang kelas Bu Fitri nanti saya minta Bu Fitri untuk share. Nanti saya share ya PPT-nya. Bu, lalu untuk absensi,
Nanti melalui V-Class atau Absensinya nanti saya kirim Google Form seperti minggu lalu ya. Saya buat Google Formnya dulu sebentar. baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya kasih tugas untuk yang minggu depan ya. Jadi kan kalian kemarin sudah cari ya data time series dan cross section ya, dan juga data panel. Silakan itu datanya diolah, kemudian seperti tadi ya, kalau data time series. Jadi kalian olah time series atau cross section aja. Pilih antara dua itu, panelnya nggak usah. Ya, jadi kalian udah cari time series, udah cari cross section, sudah cari panel data kan kemarin. Nah, olah antara time series atau cross section, pilih mau yang mana. Panel jangan, kemudian diinterpretasikan ya. Ditulis model matematisnya, terus hasil estimasinya, kemudian interpretasi koefisiennya seperti apa, R square-nya seperti apa, uji T-nya, kemudian uji F-nya, sampai ke probabilitas. Sampai kalian punya jawaban apakah variabel independen kalian itu mempengaruhi signifikan ke variabel dependen atau tidak. Gitu ya. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Ya, saya buat ini dulu. Nanti untuk tugasnya dikumpulin Google Form ya. Jadi nanti saya kasih Google Form juga untuk pengumpulan tugas. Izin bertanya Ibu, untuk Ya, DM-nya kapan ya? untuk deadline-nya seperti biasa, eh, apa namanya, kita kan Kamis, berarti deadline-nya Rabu. Ya, Baik Bu, terima kasih. ya, oke, saya buat dulu. Ibu izin bertanya, Bu, Ya, yang mirip kayak Safa tadi, kalau datanya US dollar terus sampai 1 miliar itu kalau dipotong belakangnya jadi ratusan juta itu kira-kira masih ini nggak masih kepanjangan nggak ya, Bu? bisa. Ratusan juta. Kamu ini aja bagi. Jadi semua ini gimana? Jadi semua data kamu itu, nah, semua data kamu itu dibagi dengan misalnya itu miliar ya, miliar. Kamu mau bagi 3 digit ke belakang gitu kan, dibagi aja. Jadi semuanya dibagi dengan 1.000 gitu misalnya, atau semuanya dibagi 1 juta, semuanya ya gitu ya. Nah tapi hati-hati ketika mengecilkan itu, lihat juga variabel independennya, kondisinya gimana. Jadi kalau misalnya dependen independen memang jadi harus sama ya, setara nih. Kalau dependennya dibagi 1.000, independennya juga kamu bagi 1.000 gitu Gini, untuk Bu, maksud memperkecilnya. saya eh, yang dependennya kan miliar, terus independennya pakai persen. Mereka gimana, Oh, Bu? kalau misalnya independennya pakai persen, dependennya pakai miliar. Iya. Dependennya di ini aja, di ln, di logaritma natural, Oh, iya, Bu. ya. Terus kalau misalnya independennya itu ada yang tidak persen nih, independennya ada yang misalnya yang X persen, yang X1%, X2 nggak persen. Nah, itu bisa di logaritma natural juga, gitu ya. Makasih ya, Bu. Oke. Oke, saya buka mana nih, chat. Nah, silakan isi kehadirannya, presensinya di
kolom itu ya. Di kolom chat udah saya kirim. Ibu, maaf, di GFOM-nya masih perlu izin. Oke, oke, sebentar. Lupa, saya belum ganti settingnya. Tunggu. Hmm. Udah, bisa coba? Bisa? Bisa, Bu. Oke, isi ya. Oke, sambil diakses, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Yang belum isi presensi, silakan diisi. Kita ketemu lagi minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti G-form tugas akan saya kirim ya. Terima kasih karena saya ada agenda, jadi saya harus percepat ya. Mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya live ya.